Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membuat video mengenai alasan mengapa saya tidak hadir dalam perkuliahan pendidikan anti korupsi di tanggal 20 bulan Mei kemarin. Sebelum itu teman-teman, saya ingin memperkenalkan diri saya, sedikit tentang saya, dan juga tentang pendidikan yang saya tempuh sampai saat ini, juga hobi maupun pengalaman yang sudah pernah saya lalui. Saya berawal dari saya lahir di tanggal 9 bulan Januari tahun 2002 di kota atau di Batua, di kota Makassar. Kemudian saya melanjutkan TK saya yaitu di daerah Dayak, juga kota Makassar. Kemudian saya melanjutkan SD juga di Dayak, tempatnya di kota Makassar, dengan nama SD Impres Manurki 2. Kemudian ketika SMP, saya melanjutkan SMP di kota Kediri, di Jawa Timur, tepatnya di daerah Geringging. Kemudian SMA saya kembali melanjutkan di Makassar, yaitu tepatnya di SMA Sanur Moncongloe di Kabupaten Maros. Lalu saya melanjutkan kuliah atas dorongan orang tua dan motivasi dari orang tua. Saya melanjutkan kuliah di kampus yang saya banggakan, Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa. Saat ini saya berada di semester 4 program studi budidaya perairan angkatan 2024. Jadi teman-teman, sedikit tentang pengalaman yang sudah saya lalui tentang saya. Ketika SMP, saya melanjutkan SMP di kota Geringging, kota Kediri, tepatnya di Geringging. Di saat saya SMP itu, saya menemukan teman-teman dari daerah yang bermacam-macam, termasuk latar belakang yang berbeda-beda. Di antara teman dekat saya yaitu orang Papua, juga ada dari orang Australia, juga dari Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, juga ada dari Sulawesi, ada sekampung dengan saya, serumah atau sedaerah dengan saya, juga dari Sumatera, dari Kalimantan. Banyak teman-teman tersebut menjadikan kami bisa saling menghormati, baik menghormati adat dan budayanya maupun bahasanya yang berbeda-beda tersebut. Kami bisa saling belajar. Kemudian setelah SMP, sebenarnya sebelum saya kembali melanjutkan SMA di Moncongloe, Sanur, saya keadaan melanjutkan pengabdian tugas di beberapa daerah. Salah satunya saya bertugas di kota Kediri juga, tepatnya di Bangsal. Sana saya membantu untuk mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu saya melanjutkan tugas di Morowali, Sulawesi Tengah, tepatnya di daerah Labota. Di situ dekat dengan pertambangan.
Saya juga melanjutkan tugas untuk membantu mengajar Al-Quran pada anak-anak. Ya, dan di sana adalah daerah tambang, daerah yang banyak pekerja-pekerja datang dari berbagai daerah, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang terbuka di sana, sehingga ada sedikit pengalaman yang juga saya ikuti di sana, termasuk ikut bekerja di sana sebagai pengalaman tambahan saya. Setelah itu saya baru kembali ke daerah, kembali ke Makassar, melanjutkan perkuliahan saya. Sehingga saya kuliah ini, walaupun teman-teman sekelas yang lainnya juga usia-usia masih muda, namun karena dorongan dan motivasi orang tua bahwa belajar itu ya tidak harus orang yang masih muda, bahkan orang yang sudah tua pun, bukan termasuk saya juga masih muda, orang yang sudah tua pun tetap harus belajar. Seperti kata pepatah, belajar itu dari lahir sampai kita ke liang lahat, sampai kita meninggal. Karena belajar itu adalah pengalaman yang terbaik bagi kita. Itu sedikit untuk pengenalan tentang diri saya. Selanjutnya teman-teman sekalian, saya sedikit ingin berbagi ilmu yang pernah saya dapatkan, yaitu dari seorang imam al-hadis. Beliau mengatakan, manfaatkanlah 5mu sebelum 5mu. Yang pertama adalah manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi yang pertama ini adalah sesuatu yang memang setiap orang pasti akan melaluinya. Orang yang diberi umur panjang akan melaluinya. Dan umumnya orang yang telah melaluinya pasti akan merasakan ada penyesalan. Kenapa di masa muda saya tidak manfaatkan seperti ini? Kenapa dulu pas saya masih muda, masih kuat, saya tidak mengerjakan seperti ini, dan lain sebagainya. Karena memang namanya penyesalan itu selalu berada di akhir. Kalau di awal belum terasa menyesalnya, nanti di akhir barulah penyesalan itu ada. Pernah saya mendengar suatu penyesalan yang dikatakan oleh orang tua saya kepada anak-anak beliau ketika beliau memarahi kami karena kami tidak mempersungguh dalam sekolah kami saat masih sekolah SD atau SMP. Beliau mengatakan, kamu belajarlah sungguh-sungguh, pergilah sekolah sana, belajar sungguh-sungguh. Karena orang yang belajar dengan orang tidak belajar itu jauh berbeda. Nah, dulu ibu bisa sekolah SD itu sudah bersyukur, namun begitu SMP ibu sudah tidak bisa sekolah. Maka penyesalan itu ibu nggak mau untuk diulang lagi oleh anak-anaknya. Itu contoh penyesalan masa muda dan masa tua itu akan dirasakan ketika masa tua, masa mudanya telah hilang, telah habis. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Teman-teman sekalian, kesehatan kita semua sepakat. Kesehatan itu adalah mahkota yang bisa dinikmati hanya kepada orang yang sakit saja. Orang yang sakit pasti merasakan kesehatan adalah sebuah mahkota, sebuah hal yang sangat, kalau tidak dimiliki itu sangat menyesal. Maka kita mumpung masih sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah manfaatkanlah kayamu sebelum fakirmu. Sebelum kamu datang masa fakirmu, maka ketika kamu masih memiliki, ada yang bisa digunakan untuk membantu orang lain, bantulah orang lain. Digunakan untuk membantu dalam kebaikan, bantulah urusan kebaikan. Karena begitu kita sudah
berada di masa fakir itu, maka yang bisa membantu kita ya kebaikan kita yang dulu kita lakukan itu. Dan yang keempat adalah manfaatkanlah luangmu sebelum sibukmu. Karena ketika orang sibuk, untuk melonggarkan diri itu berat. Kemudian yang terakhir adalah manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Karena kalau sudah mati, kehidupan kita yang sudah kita lewatkan itu tidak akan terulang kembali. Kita akan menghadapi kehidupan selanjutnya, yaitu hari dimana semua yang kita lakukan semasa di dunia semua akan berada dipertanggungjawabkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun saya tidak mengikuti perkuliahan pada tanggal 20 Mei pekan lalu karena pagi harinya ada tetangga saya, tepatnya 3 rumah dari rumah saya, beliau orang tuanya meninggal, sehingga saya juga tetangga sekitar ikut membantu untuk perawatan peramutan jenazah almarhum tersebut. Mulai dari menyiapkan tempat pemandian, menyiapkan bangku, juga menyiapkan hal-hal yang lain yang akan dipersiapkan untuk proses penguburan almarhum. Kemudian sebenarnya sekitar jam 11 agak molor, saya sempat untuk berangkat kuliah. Tetapi dikarenakan ketika saya mau menyalakan motor, sudah siap untuk berangkat kuliah, ternyata motornya mogok. Motor saya tidak bisa menyala. Saya bongkar sedikit bagian-bagian yang biasanya membuat mogok itu, agak lama waktunya, ternyata tetap tidak menyala. Karena saya lihat waktunya sudah jauh telatnya, sehingga tidak bisa untuk melanjutkan berangkat ke kuliah. Ya, saya merasa sudah tidak bisa untuk melanjutkan berangkat ke kuliah. Itu yang membuat saya tidak berangkat kuliah pada tanggal 20 Mei dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Maka dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang permohonan maaf saya kepada ibu dosen yang telah semangat memberikan kami ilmu, juga memberikan kami bimbingan dan motivasi. Saya sadar ketidakhadiran saya, kemudian saya diberikan tugas untuk membuat video, juga menulis, merangkum buku menjadi 10 halaman. Saya sadar itu adalah hal yang sewajarnya di dalam pendidikan, ya, untuk merubah perilaku, untuk menjadikan diri saya menjadi lebih baik, dan itu adalah hal yang seharusnya saya kerjakan. Maka saya mengucapkan kalimat syukur yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen yang telah memberikan saya pendidikan, motivasi, pelajaran, kemudian yang telah mau mengarahkan saya ketika saya tidak berangkat kuliah atau diberikan tugas tambahan ini. Saya mengucapkan kalimat syukur terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mendoakan semoga ibu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, umur panjang, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, lancar dan berkah, dan selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.